Halo geng, selamat datang lagi di channel ini. Sebelumnya maaf kalau akhir-akhir ini jarang upload karena ada beberapa urusan yang harus dikerjakan. Jadi untuk hari ini saya akan menceritakan alur cerita film horror thriller yang berjudul Shut In 2022. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang berjuang menyelamatkan anak-anaknya yang masih kecil dari pedofilia saat dirinya terperangkap dalam sebuah ruangan. So jadi buat teman-teman yang penasaran gimana akhir dari film ini, langsung aja geng, ini dia ceritanya. Di suatu tempat di tengah kebun apel ada sebuah rumah yang ditempati oleh seorang ibu muda bernama Jessica. Dia tinggal sementara di rumah peninggalan neneknya bersama dua anaknya bernama Lainey yang masih balita dan satunya lagi bernama Mason yang masih bayi. Jessica baru saja keluar dari rehabilitasi karena sempat kecanduan obat-obatan. Setiap pagi Lainey selalu bermain sendirian mencari apel jatuh dan membawanya pulang untuk diberikan pada ibunya. Sampai terlihat apel-apel yang di rumahnya sudah menumpuk banyak. Namun sayangnya apel yang dibawa Lainey itu hampir rata-rata sudah busuk dan tidak bisa dimakan. Tak lama dia menelpon kakaknya untuk mencari pekerjaan. Jessica berencana akan berangkat pada malam hari dan mulai bersiap-siap mengemas barang-barang. Dia membuka pintu dapur dan berganjal dengan batu untuk mengambil persediaan makanan dan menaruhnya di mobil. Namun saat dia kembali untuk mengambil sisa makanan di dapur, pintu yang diganjal oleh batu tadi tertutup sehingga Jessica terkurung di dalam. Sialnya, knop pintu itu sudah rusak sehingga hanya bisa dibuka dari luar. Itu pun harus menggunakan tenaga yang kuat. Jessica pun kemudian memanggil Lainey dan menyuruhnya untuk mengambil obeng di kotak peralatan yang sebelumnya ditaruh di teras. Mengingat dia masih balita, Jessica dengan sabar menjelaskan bentuk dari obengnya. Tak lama Lainey pun datang dengan membawa obeng. Jessica mencari cara supaya keluar dari sana namun tidak bisa. Kemudian Jessica menyuruh Lainey untuk mengambil obeng lagi yang ujungnya plus. Tapi Lainey memberitahu Jessica bahwa seseorang, yaitu pacarnya Jessica yang bernama Rob, datang dan pergi membawa kotak peralatannya. Segera Jessica pun menyuruh Lainey mengejarnya dan memanggilnya kembali untuk membukakan pintu tersebut. Tak lama kemudian Rob pun datang membukakan pintunya. Akan tetapi ternyata Rob tidak sendirian. Dia datang bersama temannya Sammy. Jessica tidak suka Sammy berada di sana karena dia tahu kalau Sammy adalah seorang pedofil yang suka pada anak-anak. Keduanya datang dalam keadaan pengaruh obat-obatan. Jessica pun mulai berdebat dengan Rob. Dia menyuruh mereka untuk pulang karena dia sedang sibuk beres-beres. Namun ternyata Sammy malah memanas-manasi Rob bahwa mereka diusir. Akhirnya Rob pun marah dan memasukkan kembali Jessica ke ruangan itu dan menutup pintunya. Jessica memohon-mohon dan minta maaf supaya Rob bisa membukakan pintunya. Namun karena Rob sudah terlanjur marah, dia justru malah memaku pintunya dengan balok kayu sehingga tangan Jessica yang saat itu sedang berada di pintu tak sengaja terkena paku tersebut. Dia langsung menyuruh Lainey untuk naik ke atas dan mengunci pintu kamarnya. Sementara itu Rob memberikan sepaket sabu sambil mengatakan kepada Jessica supaya memikirkan kembali kesalahannya. Lalu kemudian setelah selesai memaku pintunya, Rob dan Sammy pun pergi dari sana. Jessica masih mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya, takut kalau mereka dibawa oleh Sammy. Setelah Rob pergi, Lainey pun turun kembali ke lantai bawah menghampiri ibunya. Kemudian Jessica pun menanyakan keadaan Mason dan Lainey pun menjawab kalau Mason sedang tertidur. Setelah kejadian itu tak lama Lainey meminta ibunya supaya segera keluar dari sana karena Lainey ingin Jessica menemaninya ke kamar mandi untuk pipis. Jessica sudah meyakinkan Lainey untuk pergi ke kamar mandi sendirian. Namun karena Lainey tidak berani, akhirnya dia pun ngompol di sana. Ia lalu menangis supaya ibunya tidak memarahinya. Jessica mencari barang-barang yang mungkin bisa digunakan. Jessica menemukan sebuah Alkitab yang tadinya akan dibuang. Lalu dari arah luar Lainey mengeluh lapar. Sayangnya semua makanan sudah dimasukkan ke dalam mobil dan kunci mobilnya ada di dalam dompet Jessica yang tidak tahu di mana. Jessica menemukan selai apel dan memberikan selai itu pada Lainey melalui celah di bawah pintunya.
Jessica lalu menyuruh Lenny mencari benda-benda apa saja yang bisa dia gunakan untuk keluar dari sana. Lenny pun menuruti perintah ibunya. Dia mencari di sekelilingnya dan kembali dengan membawa ranting, kayu, krayon, dan lain-lain. Namun semua itu tidak ada gunanya, hingga akhirnya Lenny memberikan obeng yang dibuang Rob di semak-semak. Jessica menggunakan obeng itu untuk membobol lantai. Namun karena tangannya terluka, dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Beberapa menit kemudian, Lenny mengatakan bahwa ada orang yang datang. Orang ini adalah Sammy. Dia datang sendirian. Jessica pun langsung menyuruh Lenny untuk pergi ke kamar dan mengunci pintu kamarnya. Sammy mengancam pada Jessica bahwa dia akan membawa Lenny. Jessica memohon agar Sammy tidak melakukannya. Sebagai gantinya, Jessica menawarkan obat terlarang yang diberikan Rob tadi pada Sammy. Sammy pun tertarik. Dia menyuruh Jessica memberikan obat itu lewat celah bawah pintunya. Jessica beralasan kalau dia lemas dan tidak bisa bergerak, sehingga Sammy harus mengulurkan tangannya ke dalam. Namun saat Sammy mengulurkan tangannya, Jessica langsung memalunya dengan obeng ke lantai menggunakan batu. Sammy marah dan memohon untuk dilepaskan, namun Jessica tidak menghiraukannya. Dia melanjutkan membuat lubang di lantai. Setelah beberapa jam kemudian, tiba-tiba saja terjadi badai salju dan listrik padam. Lenny yang sedang berada di kamar atas ketakutan dan turun. Jessica yang mendengar Lenny ketakutan meneriakinya supaya kembali ke kamar. Namun sudah terlambat. Sammy langsung memegang dan mengancam akan mematahkan kaki Lenny apabila Jessica tidak melepaskan obengnya. Akan tetapi Jessica mencari cara lain. Dia mengambil minyak dan menyiramkan ke tangan Sammy dan membakarnya. Lenny pun selamat dan langsung kembali ke atas. Setelah Lenny mengunci pintu kamar, Jessica memadamkan apinya. Tak lama setelah kejadian itu, Jessica mulai putus asa. Dia bermaksud memakai obat yang diberikan Rob. Namun saat dia akan menghisapnya, dia melihat Alkitab di depannya. Lalu dia membuka Alkitab itu dan menemukan banyak sekali lembaran uang $100 di dalamnya. Air mata Jessica langsung tumpah setelah mengetahui bahwa semua itu adalah peninggalan neneknya untuknya sendiri. Akan tetapi dia berteriak dan mengatakan bahwa semua itu sekarang gak ada gunanya dan melemparkan Alkitabnya ke arah salib di depannya. Saat dia memperhatikan dan mengambil patung kecil Yesus di lantai yang jatuh, tiba-tiba ada tetesan air jatuh ke arahnya. Jessica melihat ke atas dan menyadari bahwa tetesan itu berasal dari kamar mandi di lantai atas yang bocor. Jessica mencoba membobol lantai atas yang sudah lapuk karena air. Dia kemudian mencabut obeng di tangan Sammy yang pingsan karena kedinginan. Jessica mengira kalau Sammy sudah meninggal. Jessica menggunakan obeng itu untuk menggorek-gorek lantai atas. Setelah dia berhasil naik ke atas dan mendobrak kamarnya untuk mencari anaknya, dia pun lega menemukan Lenny tertidur di bawah selimut sambil memeluk adiknya. Lenny pun lapar dan meminta makanan kesukaannya yang berada di mobil mereka yang terkunci. Jessica memeriksa terlebih dahulu keadaan Sammy yang tergeletak di lantai karena kedinginan. Setelah merasa aman, mereka pun bertiga lari ke mobil sambil hujan-hujanan. Jessica memecahkan kaca mobil untuk mengambil makanan untuk Lenny dan Mason. Namun karena hujan, snack kesukaan Lenny jatuh tercecer. Mereka segera kembali ke rumah tanpa memungut kembali makanannya. Jessica meninggalkan mereka berdua di dalam rumah sementara dia kembali sendiri untuk mengambil snacknya. Saat kembali, dia tidak menemukan Lenny dan Mason di sana. Jessica berteriak dan berlari ke lantai atas dan menemukan Sammy yang sedang menyandera mereka. Jessica pun memohon agar Sammy melepaskan mereka. Jessica menjelaskan bahwa sabu masih ada di bawah dan juga uang ribuan dolar jika Sammy mau mengambilnya, asalkan keduanya dilepaskan. Tiba-tiba Rob muncul membawa pistol. Rob yang sudah sadarkan diri sangat marah dan memerintahkan Sammy melepaskan anak-anaknya. Sammy pun melepaskan mereka.
Namun saat Jessica membawa anak-anaknya turun, Rob langsung menembaknya. Jessica lalu menceritakan tentang uang ratusan dolar itu yang kemudian Rob langsung mendobrak pintu dapur dan menemukan uangnya. Kemudian setelah itu Rob mengajak Jessica untuk kembali mengkonsumsi sabu. Jessica pun terpaksa menyetujuinya karena takut kalau dia tidak mengikuti perintah Rob, maka bisa saja Rob melakukan hal yang berbahaya padanya. Tapi di sisi lain, Jessica juga khawatir apabila Rob mabuk berat, dia bakal kambuh lagi seperti waktu itu saat mengurungnya dan membahayakan anak-anak. Namun sebelum itu, Jessica juga membuatkan roti lapis dengan selai apel untuk Rob. Dia membuat rencana mencampurkan selainya dengan sabu. Setelah roti dimakan, Rob menyuntikkan obat itu pada dirinya dan menyuruh Jessica juga melakukannya. Namun Jessica enggan melakukannya dan beralasan tangannya terluka. Saat Rob teralihkan, Jessica mencoba mengambil pistolnya namun gagal. Jessica mendapatkan pukulan dari Rob dan memaksanya untuk segera menyuntikkannya sendiri. Jessica pun kabur ke lantai atas sambil dikejar oleh Rob. Rob berhasil mengejarnya. Namun saat dia akan menyuntikkannya, Rob mulai merasakan aneh pada dirinya. Jessica mengatakan bahwa Rob sudah overdosis, sehingga Jessica dengan mudah mendorong dan menjatuhkannya dari jendela hingga tewas. Di akhir cerita ini, Lainey kecil bermain sendirian dan mencari apel jatuh untuk dibawa pada ibunya. Namun kehidupannya kali ini lebih baik karena Jessica membuat perubahan dengan mengolah dan menjual selai apel yang awalnya busuk, kemudian dibuang bagian busuk itu lalu diolah dengan resep yang diturunkan oleh nenek Jessica yang ia temukan dalam Alkitab neneknya. Sampai di sini film pun berakhir.